Susah banget jadi YouTuber zaman sekarang. Syuting sendiri, lighting sendiri, kreatif sendiri. Mentok-mentok juga ditontonnya 300 orang. Nah yang lain-lain loh, pada cakep-cakep bener. Liburan ke luar negeri, liburan mewah, wih views juta. Nah gue mau kemana? Empang, ya nggak? Terus ada yang jadi penyanyi, jadi nge-beatbox. Nah gue lidah Jawa begini, mau ngapain? Nyinden. Nyeneng tawang, ono lintak. Gak bakat gue men, sebenarnya. Gue udah bikin news flash, udah berepisode-episode, viewsnya segitu-segitu aja, diganti hostnya. Nah sekarang siapa nih hostnya? Lo. Gue. Yeah. Ini bos ganteng yakin nih ngasih gue lagi nih. Bieber is back! MBDC News Flash. Lo demen nonton YouTube? Pasti tahu dong video-video yang beberapa bulan ini jadi omongan para netizen. Ada yang curhat di vlog, ada yang mesra-mesraan di vlog, bikin video musik, pokoknya banyak. Intinya satu, selalu ada komen-komen negatif di video-video itu. Sekarang gue mau nanya nih ke anak-anak MBDC Open Casting. Hai guys! Hai! Bayangin lo adalah seorang YouTuber dan lo dapat komen negatif. Apa yang lo lakuin? Kalau gue sih ya jalanin aja karena menurut gue itu adalah pendapat mereka ya kan. Tapi kalau misalnya makin lama kontennya makin bagus, gue nya makin enjoy, gue yakin sih nggak akan ada komentar-komentar negatif kan. Orang juga ngelihat dari sisi positifnya juga sih. Jadi jalanin aja. Kalau misalkan banyak komentar-komentar yang negatif ya gue sih terima-terima aja karena nggak semua orang juga suka gitu konten acara gue. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ya negatif. Gue aja juga kalau nonton YouTuber lain juga kadang-kadang gue nggak suka tinggal gue skip. Kalau suka tinggal lanjut. Ya gue biarin aja lah. Gue tetap jadi diri gue padanya. Biarin lah anjing menggonggong, kakek ini berlalu. Aduh mas, udah biarin aja. Hidup kan memang keras ya. Kayak pisang Ambon belum mateng, keras. Ya sih. Yang gue lakuin adalah jujur, tulus, sama sederhana. Jujur aja dulu, tulus aja dulu, sederhananya dulu, baru pasti orang tahu. Oh konten ini kayak gini toh. Sebenarnya lo tuh mau jadi apapun di channel YouTube lo bebas men. Lo mau nyanyi, lo mau dangdutan, lo mau nge-rap, lo mau nge-rock juga sekalipun, mau kayang, mau jempalitan, lo bebas men. YouTube channel lo ya nggak? Yang penting tanggung jawab. Belakangan ini emang udah banyak banget jenis konten yang ada dari YouTuber Indonesia. Mereka ngupload banyak hal, nggak cuma tutorial, nggak cuma musik, bahkan kehidupan pribadi juga banyak yang udah ngupload. Pacaran-pacaran, ada yang bilang vulgar. Nah, karena kebebasan untuk ngupload konten itu juga, ada feedback-feedback dengan berbagai macam reaksi. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan karena banyaknya komen negatif di YouTube channel mereka, katanya nih sekarang YouTuber Indonesia kepecah menjadi dua kubu. Ada kubu positif, jadi mereka itu yang menghasilkan konten-konten yang bersifat positif gitu ya, menginspirasi, ngasih education. Ada juga yang mereka digolongkan menjadi YouTuber kubu negatif. Mereka-mereka yang selalu ngasih konten-konten yang berbau hal negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Gue sendiri nggak ngerti men. Konten positif itu yang kayak gimana, konten yang negatif itu kayak gimana. Yang jelas yang gue tahu adalah bagaimana cara nyikapin kalau ada yang positif, itu kita harus senang. Kalau negatif, nggak boleh panik men. Krompiang! By the way, lo penasaran nggak sih YouTuber dengan konten negatif itu yang kayak gimana? Atau konten negatif itu yang kayak gimana? Nah, nih artikel MBDC nulis begini. Penasaran kan? Please dong penasaran dong. Kalau lo nggak penasaran berarti ini acara harus selesai. Men, baru juga 2 menit. YouTuber lain aja 30 menit lo tontonin. Please. Lo mau ngomong apa coba? Yuk. Indikator pertama konten itu dibilang negatif adalah banyaknya komen negatif. Jadi kalau lo lihat video, terus lo ngeliat di situ banyak feedback di kolom komen dengan nada negatif, ngatain, nyudutin, itu dicap langsung sebagai konten yang negatif. Jadi orang tuh bebas berkarya, orang bebas berpendapat. Nah, kalau orang-orang berpendapat, orang yang nggak punya karya nggak boleh berpendapat. Gimana orang kayak gue? Gue nggak punya karya, terus gue nggak boleh berpendapat gitu. Gue buktiin ke lo semuanya. Nih ya, gue punya satu mahakarya yang bisa gue ciptakan dalam waktu sekejap, men. Ini mahakarya gue yang bisa udah gue tekunin sejak gue SD. Mahakarya Bieber. The best man. Ini karya gue. Jadi sekarang gue boleh berpendapat kan. Indikator yang kedua adalah penampilan. Men, kalau lo masih ngenilai orang dari penampilan luarnya doang,
lo pasti belum pernah denger pepatah berkata, don't book just it's, don't cover book just challenge? Don't judge book by its cover. Itu, lo pernah dengar kan? Nih, contohnya nih, gue kasih lihat. Lo kenal orang ini kan? Nah, kalau lo tahu orang ini sejarahnya, jadi kan penampilannya alim, berwibawa, punya kekuasaan penuh, ya kan? Baik sama semua orang. Tapi men, dia dituduh sebagai orang yang menipu banyak orang, ribuan mungkin, ratusan orang ditipu sama dia. Kalau lo ngelihat orang dengan tato segambreng di tubuhnya, terus lo bilang bahwa tuh orang nakal, begajulan, no, nggak kayak gitu men. Itu mungkin aja dia mau menutupi bagian tubuhnya, kekurangan, ya kan? Karena lo tahu, panu itu susah dihilangkan, jadi mungkin itu untuk nutupin panu. Indikator yang ketiga adalah ngomong kasar. Emang sih beberapa YouTuber sering banget mereka ngomong kasar di videonya mereka. Kayak anjing, itu, bing, belakang, tempur. Stop. Tes, oke. Emang banyak yang YouTuber yang kayak gitu. Cuman, kenapa dengan anjing ya? Anjing kan lucu. Nih, tuh. Lucu banget. Coba kita tes ke teman gua nih ya. Bang! Sini bang. Muka lo tuh lucu ya kayak anjing. Lucu ya? Oh sabar bang. Sabar. Kan? Gua nggak ngerti, cuma dikatain anjing doang orang pada marah. Lucu kan? Ini Snapchat ceritanya rap. Lo bisa kan rap? Indikator yang keempat adalah terlalu vulgar. Banyak banget yang gak suka YouTuber Indonesia itu pacaran di vlog pribadi mereka. Emang mereka ngapain sih sampai dibilang vulgar? Pakai baju seksi, pelukan, ciuman, tindih-tindihan. Ya mungkin karena mereka ngelihatnya itu karena mereka sebenarnya udah gede. Coba lo inget-inget lagi deh. Dulu lo waktu kecil sering kan lo lari-lari di rumah cuman pakai kolor doang, atau lari keluar rumah main sore, main siang gitu pakai kolor doang kayak gini. Seru kan? Ya kan? Lucu. Ini juga lucu, ya kan? Lucu. Krompiang. Indikator yang terakhir kalau konten itu dicap sebagai konten negatif adalah plagiat. Malu-maluin sih. Tapi tunggu dulu, bisa aja dia itu ngambil referensi dari video lain. Kemudian dia bikin video berdasarkan referensinya itu. Ya walaupun jadinya ya mirip sih ya. Tapi lo juga kalau suatu saat lo udah capek-capek bikin video, ya kan, udah pakai keringet, kemudian itu dijadikan referensi sama YouTuber lain, lo jangan marah. Asalkan, ya kan, setnya beda, kontennya beda, hal-hal yang diomongin juga beda, atau cara pembawaannya atau judulnya juga harus beda, iya dong. Nah, tapi kalau yang itu tuh di samping, tuh, gimana? Yang kedua, presiden beda kok. Gue nggak marah. Ini gubernurnya. Nggak marah gue. Waktu masih melarang. Nggak marah gue nggak marah. Gue nggak marah. Udah deh, mulai sekarang stop ngotak-ngotakin YouTuber. Nggak ada tuh kubu positif atau kubu negatif. Mereka itu para YouTuber cuma pengen berkarya. Dan buat lo semua yang udah ngerasa dikritik, jawab kritik itu dengan karya. Buat lo yang nonton acara ini, di kehidupan asli lo sekarang ini, pernah nggak sih lo dikritik? Dan apa yang lo lakuin setelah lo dikritik? Tulis di kolom komen.